di sini dari gambar potongan bisa dilihat ya. Di sini saya sudah punya contohnya. Itu yang pertama kita buat adalah dari sisi bawah, yaitu bagian pondasinya. Jadi yang pertama, dari ukuran yang sudah saya persiapkan ini, kita gambar pondasinya menggunakan layer pondasi. Kita buat lebar atasnya terlebih dahulu dengan line. Kita tarik tegak lurus, sesuaikan dengan lebarnya yaitu 30. Kita enter. Nah, kemudian kita line lagi, kita ambil tengahnya ini. Kemudian kita perhatikan kedalaman pondasi di sini. Kedalamannya yaitu 80 cm. Otomatis dari titik tengah ini kita tarik ke bawah sejauh 80. Kita enter. Kemudian untuk lebar bawah pondasi itu 80 cm juga. Jadi kita buat line lagi, bebas di sini juga bisa. Kita masukkan 80. Nah, setelah itu untuk acuan yang lebar bawah ini kita move atau pindah. Ambil acuan tengahnya dan kita tempel di tepat tengah kedalaman pondasi. Ini ya, kedalamannya tadi 80, kemudian lebar bawahnya 80 dan lebar atasnya 30. Nah, dari sini kita bisa tarik garis dari ujung atas ke bawah di sisi satunya juga. Nah, kemudian untuk acuan tengah ini bisa kita hapus saja. Nah, di sini kan masih berupa garis-garis terpisah, kita gabungkan dengan perintah join atau J enter. Kemudian dalam pembuatan pondasi akan saya carikan gambarnya terlebih dahulu untuk lebih detailnya. Ini dalam pembuatan pondasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama dari atas itu ada yang namanya slough. Jadi di atas pondasi itu ada slough yang terbuat atau terbentuk dari beton berukuran 15 x 20. Kemudian di bawahnya ada pondasi dengan pasangan batu kali sesuai apa yang kita gambar tadi ya. Terus kemudian di bawahnya ada yang namanya pasangan batu kosong atau mungkin biasa disebut unstamping. Nah, baru di lapisan paling bawah ada yang namanya uruk pasir setebal 5 cm. Nah, kemudian untuk ukurannya di sini dari lebar pondasi bawah ini ke kiri 10 dan ke kanan juga 10. Dan di sini kita gambarkan langsung dengan acuan line. Kita ambil acuannya dari ujung sini keluar sejauh 10. Kita hidupkan ortonya atau tegak lurus, kita masukkan 10. Untuk tinggi dari unstamping itu sendiri yaitu 20 cm. Nah, jadi di sini udah punya ukurannya, dia keluar 10 dan tingginya 20. Di sini untuk acuannya saya mirror saja ke sisi sebelahnya. Kemudian ini bisa kita hapus dulu dan agar lebih rapi kita buat rectangle atau REC. Kita ambil ujung atasnya ini ke ujung bawah. Nah, otomatis untuk acuannya tadi bisa dihapus saja. Nah, kemudian untuk uruk pasir bawah setebal 5 cm tadi itu bisa kita gambarkan dengan rectangle juga. Kita cek dulu untuk panjangnya ini apakah sudah pas. Nah, 100 ya teman-teman. 100 ini didapat dari lebar pondasi bawah tadi ditambah 10 ke kiri dan 10 ke kanan. Jadi otomatis dia hasilnya 100. Kita buat rectangle lagi untuk uruk pasirnya. Karena lebarnya 100, di sini kita masukkan 100 kali 5. Nah, tinggal kita tempel atau move ke bawah susunan ini. Kemudian untuk atas dari pasangan batu kali ini, kita buat slough dengan rectangle berukuran 15 kali 20. Kemudian kita move, ambil tengahnya dan kita tempel di ujungnya sini, di tengahnya ini ya. Nah, jadi kita udah dapat gambaran satu pondasi utuh. Jadi ukuran di sini lebar pondasi atas dan bawah itu hanya untuk acuan dari pondasi atau pasangan batu kalinya saja ya, dari sini ke titik ini. Nah, ini ukurannya kita dapat dari contoh yang saya miliki di sini. Kemudian untuk ke sampingnya 10, ke bawahnya 20 dan 5. Kemudian di sini kan ada dua jenis
potongan pondasi, yaitu pondasi utuh dan pondasi setengah. Nah, fungsinya itu apa? Jadi di sini untuk fondasi utuh itu akan kita tempel apabila dia berada di tengah luas tanah. Nah, untuk pondasi setengah itu berada di tepi luas tanah. Mungkin di contoh gambar akan terbentuk seperti ini. Jadi, yang setengah itu ada di tepi dan yang utuh ada di tengah luas tanah. Kemudian kita gambarkan untuk pondasi setengahnya dengan cara kita copy saja pondasi yang sudah jadi di sini. Nah, untuk membuat pondasi setengah, kita buat acuan X-line atau XL vertikal. Kita ambil sisi luarnya dari unstamping atau sisi terluarnya ini. Kemudian untuk slope-nya kita bisa move saja atau geser. Kita ambil acuannya di sini dan pastikan dia tegak lurus. Nah, untuk bagian pasangan batu kalinya juga bisa digeser dengan move. Kita ambil ujungnya sini, kita tempel di tepi. Kemudian untuk menggeser bagian atas ini kita gunakan perintah stretch atau S, enter. Cara penggunaannya adalah kita gunakan blok hijau atau dari tarik kanan ke kiri. Bukan blok biru ya teman-teman, tapi kita gunakan blok hijau dan pastikan kedua sudut ini di ujung sini dan ini masuk ke dalam blok hijau. Kita blok, kemudian kita enter, kemudian baru bisa kita tarik ujungnya dari sini ke arah sini. Nah, otomatis ketika kita menggunakan stretch itu ukurannya akan masih sama, yaitu lebar atasnya masih 30 karena kita stretch. Dan tingginya ini juga masih sama 80 dan lebar bawahnya 80. Jadi ukurannya masih sama, hanya berbeda bentuk saja. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita buat arsirannya. Yang pertama dari slope, itu kan terbentuk dari beton. Otomatis kita gunakan hatch. Kita cari untuk arsiran beton yaitu arkon di sini ya, teman-teman. Nah, untuk arkon di sini kita klik di sini. Kita atur skalanya. Mungkin agar terlihat terlebih dahulu. Kita buat 0,1. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Untuk arsirannya ini jangan lupa untuk layarnya kita bedakan menggunakan layar arsir. Kemudian untuk arsiran dari pasangan batu kali itu kita gunakan hatch dengan tipe gravel ini ya, teman-teman. Gravel. Kita pilih di sini dan kita atur skalanya. Kita gunakan, nah kurang lebih segini sudah cukup, teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya sini atau pasangan batu kosong tadi ya, itu kita buat dengan ellipse atau ada di sini ellipse atau dengan shortcut EL, enter. Dengan ukuran yang pertama kita tarik ke atas sebesar 20. Baru di sini jari-jari di sampingnya itu 5. Jadi dia ukurannya tingginya 20 dan lebarnya 10. Untuk ellipse-nya di sini bisa kita copy terlebih dahulu. Kita copy secukupnya saja. Kemudian apabila sudah, kita blok dan kita move. Kita move, ambil ujung tengahnya sini. Kita tempel di pondasi sini. Nah, ini kan masih ada yang kosong ya, teman-teman. Otomatis harus kita copy lagi satu. Dari ujung sini ke sini. Oke, untuk yang kelebihan ini bisa kita trim saja dengan perintah TR, enter 2 kali, dan kita blok. Nah, untuk bagian paling bawah yaitu lapisan uruk pasir, kita gunakan hatch dengan tipe, kita cari yang ini, R-Sand. Kita klik saja dan kita sesuaikan skalanya. Kita coba cari yang skala yang pas.
Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Kita gunakan misal di sini 0,08. Nah, di sini sudah cukup seperti ini. Kemudian untuk pondasi setengahnya pun juga kita beri arsiran seperti ini. Untuk karena kita udah punya satu sampelnya di sini, jadi akan lebih mudah karena kita head saja di sini, kemudian kita escape, kemudian kita enter atau head lagi, kemudian kita head lagi untuk bagian paling bawahnya. Nah, kenapa hanya saya langsung head seperti itu atau saya arsir langsung? Karena kita bisa gunakan perintah match properties atau MA enter. Nah, match prop ini kita ambil acuannya di sini dan kita tempel di sini. Jadi dia menyamakan dari settingan yang kita ambil acuan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini tinggal kita copy saja. Copy. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita udah punya dua sampel, yaitu pondasi utuh dan pondasi setengah, gitu ya teman-teman.